Yeah. Hai sahabat otomotif kompas.com, masih di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023. Claudia sedang berada di arena test drive nih. Ada bermacam-macam mobil dari APM yang bisa kalian coba nih. Tapi kali ini Claudia penasaran sama pendapat pengunjung tentang impresi berkendara mobil Agya dan Ayla yang lagi ramai dibicarakan karena banyak improvement dari kedua mobil tersebut. Penasaran? Kita langsung tanya aja kali ya. Eits, tapi sebelum itu pastikan kamu udah like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif ya. Halo, dengan Bapak dan Ibu siapa nih kalau boleh tahu? Saya Wawan, Dini, Asalnya dari mana nih? Jakarta. Asalnya dari Jakarta ya. Nah, Bapak sama Ibu datang ke GJAW ini ada niat cari mobil apa? Tetap sih kita nyari Daihatsu ya ke CGC. Oh, memang niat untuk melihat Daihatsu ya ke sini ya. Iya. Nah, kalau misalkan Bapak sama Ibu nih sebelumnya sudah pernah belum nyoba mobil Daihatsu yang generasi sebelumnya? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kan tadi barusan Bapak dan Ibu mencoba Ayla yang baru ya. Gimana nih rasa impresi perbedaannya? Lebih nyaman ya. Lebih nyaman ya? nyaman. Terus dia tuh nggak ada. iya, Teknologinya udah lebih bagus lagi. Iya. Lebih nyaman. Terus lebih cepat dingin. Lebih cepat dingin, oke. Kalau misalkan untuk dari range harga nih, kan sekitar harga 130-an sampai 180-an ya, kira-kira worth it nggak nih sama yang didapat? Worth it banget ya. Jadi kesimpulannya menurut Bapak dan Ibu ini jauh lebih better daripada yang Much sebelumnya ya? better. Oke. Much better. Halo, kakaknya dari mana nih kalau boleh tahu? Dari Jakarta. Dari Jakarta, namanya siapa? Desi. Desi? Joko. Oke, Kak aku mau nanya dong, ini kan kakak ke GJAW nih, nah itu emang berniat untuk melihat Agya atau ada mobil lain yang lagi dilihat? Pengen ngeliat aja. Mobil lain ada sih yang pengen dilihat. Sebenarnya tadi mau lihat Vios, cuman mungkin katanya displaynya lagi nggak ada. Tapi tertarik untuk test drive Agya ya? Kalau sebelumnya nih udah pernah nyobain Agya yang generasi sebelumnya belum? Pernah. Udah. Nah, aku mau tanya dong, gimana perbedaan dari Agya yang sebelumnya sama yang baru? Itu ada perbedaan yang signifikan nggak? Signifikan pasti ada dari segi dimensi bodinya lebih besar. Mesinnya juga jadi 1200 yang sekarang, meski jadi 3 silinder tapi getarannya lebih minim Ya, lebih getarannya lebih minim, jadi lebih nyaman. Kalau menurut kakaknya lebih nyaman Agya yang sekarang atau yang sebelumnya? yang sekarang. Yang sekarang ya? Yang sekarang. Oke. Halo, sebelumnya namanya siapa nih? Dani, Dari mana? saya dari Jakarta Timur. Oke, nah Mas Dani ini ke GJAW memang mau lihat Agya atau mau lihat mobil lain? Sebenarnya penasaran juga sih mau lihat Toyota Agya baru ini, karena kan ini kan termasuk mobil yang ramai diperbincangkan ya, dan emang sebelumnya aku ada kemungkinan buat cari mobil kecil juga gitu. Untuk warawiri lah dalam kota, karena kalau gede-gede kan boros ya. Bener-bener. Makan tempat parkir. Iya. Nah, terus gimana nih setelah test drive Agya ini, impresi berkendaranya gimana? Kalau boleh tahu sebelumnya nih udah pernah nyoba Agya yang generasi sebelumnya belum? Udah, tapi biasanya sebagai penumpang. Sebagai penumpang ya. Nah, kalau yang sekarang gimana nih? Kalau yang sekarang rasanya jauh banget sih dibandingin dengan yang lama. Rasanya ketika kita lewat lubang tuh jauh lebih, anggapannya dewasa gitu ya, lebih nyaman. Terus habis itu fiturnya juga rasanya lebih lengkap di dalam gitu. Jadi rasanya memang naik kelas aja nih Agya. Pernah nyobain mobil LCGC lain nggak selain Agya? Saya pernah coba Daihatsu Ayla sih, tapi sebenarnya dia sama aja Sama kan ya? Iya. Kalau impresinya mirip-mirip. Betul. Kalau Honda Brio yang sebelum ganti model sih sebenarnya rasanya enak aja gitu ya. Cuman kalau buat saya kurang nyaman gitu, karena dia orientasinya anak muda sekali kan, sedangkan kalau saya lebih carinya yang sedikit agak nyamannya. Makanya kalau untuk Agya ini sih sedikit lebih dapet. Oke, berarti overall untuk Agya generasi yang sekarang lebih oke lah ya dibanding yang sebelumnya. Jauh. Nah, oke, dengan kisaran harga yang disediakan sama Toyota Agya nih, kira-kira worth it nggak sama mobil yang ada?
Kalau menurut saya sih dari harga yang ditawarkan emang kelihatannya sedikit mahal gitu ya, karena pada dasarnya Agya itu kan sekarang ada yang LCGC dan non LCGC. Jadi rasanya sih memang agak mahal ya. Jadi mungkin mereka harus coba pakai diskon gitu buat lebih menggait customernya. Oke. Halo, sebelumnya Mas namanya siapa nih? Saya Iksan, Mbak. Iksan dari Iya, mana Mas? saya Bekasi. Dari Bekasi, Oh. oke. Mas Iksan dari Bekasi ke Jakarta ke GJAW memang mau lihat mobil Agya atau ada lihat mobil yang lain? Saya mau lihat Agya sama Wuling Alves. Sama Wuling Alves, Oh. oke. Nah, kalau dia mau tanya nih sebelumnya, Mas sudah pernah nyoba Agya yang generasi sebelumnya belum? Udah. Udah pernah? Nah, terus kan sekarang abis test drive nih, Agya yang baru itu gimana impresi perbedaan dari bikin Oke, kalau kita ngomong soal untuk daya powernya, powernya lebih enak, lebih responsnya lebih bagus dibandingin yang 12. Tapi emang getaran mendingan yang 12 yang 4 silinder karena dia 3 silinder dia lebih bergetar gitu ya. Terus kedua lebih lebar, lebih lebarnya enak, lebih panjangnya enak. Terus sayang sih tadi rute tesnya kecil, jadi karena kecil jadi kita untuk handlingnya kurang bisa main, tapi untuk power segala macamnya oke. Lebih jauh lah dibanding generasi yang sebelumnya jauh. Oke, kalau misalnya kalau dia boleh tanya nih, apakah pernah nyoba LCGC yang lain selain Agya kah? Sejauh ini paling saudara kembar. Saudara kembar ya, nah itu gimana tuh berbedanya kalau sama saudara kembar? Saya tadi coba saudara kembar yang kembarannya dia benar. Tombol power mode-nya itu ngaruh banget. Kalau di yang saudara kembar nggak ada. Jadi cuma ada di dia gitu. Nah, power mode-nya itu ngaruh banget untuk powernya dia, bukannya itu sih sama jok ini lebih enak. Ya? Oke. Nah, untuk harga yang ditawarkan sama Agya nih dengan semua fitur dan spesifikasi yang diberikan, apakah worth it gak? Untuk harga segitu? Oke, kalau boleh jujur untuk Agya yang di bawah GR-nya oke. Tapi kalau yang di atas yang GR-nya menurut saya pribadi jujur mahal. Kalau dia mainnya di 230 masih oke. 220 sampai 230 masih oke, tapi dengan 25 sekian itu jujur mahal. Oke, thank you atas waktunya ya Mas ya. Halo, namanya siapa nih kalau boleh tahu? Andrian. Ray. Oke, dari mana nih? Dari Tangerang. Dari Tangerang, oke. Dari Tangerang ke Jakarta, datang ke GJAW emang mau lihat Ayla atau ada mobil lain yang mau dilihat? Sebenarnya lagi tadi acara komunitas sih, terus kesini tadi lihat boothnya Ayla, kebetulan kan ada rencana mau beli juga, ya mobil-mobil ini memang mobil kecil ya buat keluarga. Ya terus lihat aja tadi ketemu. Nah, terus kan tadi udah nyobain Ayla nih, terus udah pernah nyobain Ayla yang generasi sebelumnya belum? Udah. Kebetulan punya juga. Oh, punya juga. Ini kebetulan nih, gimana perbedaan Ayla yang sekarang sama yang sebelumnya? Lebih nyaman sih, lebih nyaman yang baru. Dari segi kedap kabinnya juga lebih bagus. Terus kualitas materialnya lumayan lah. Kalau misalkan selain mobil Ayla, ada pernah nyobain LCGC yang lain nggak? LCGC yang lain apa ya, Datsun paling. Datsun, ya? Nah, kalau misalkan sama mobil LCGC yang lain itu sama Ayla yang ini tuh gimana? Ini sih udah yang keluaran baru sih udah lebih baik sih. Lebih baik ya, yang lebih baik. baru ini ya. Oke, nah untuk range harga yang ditawarkan sama Ayla nih, apakah worth it dengan semua fitur dan impresi berkendara yang ada di mobil ini? 190 juta ya tadi ya aku cek harganya ya, 190 juta untuk fitur-fiturnya sih udah lumayan ya. Lumayan worth it ya. Oke, kalau gitu makasih ya waktunya. Ya, siap. Sahabat Kompas.com, segmen mobil LCGC sangatlah menarik minat besar bagi konsumen di Indonesia. Efisiensi bahan bakar, ramah lingkungan, serta harga yang terjangkau menjadi godaan tersendiri bagi masyarakat yang ingin membeli mobil. Menurut sahabat Kompas.com bagaimana? Apakah Toyota Agya dan Daihatsu Ayla generasi terbaru ini memang layak untuk dibeli? Komen di bawah ya. Sekian untuk video singkat sesi wawancara test drive Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif ya teman-teman. Sampai ketemu lagi.